Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya di sebelah saya kurang kompak ya, saya ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, semoga pendengar di rumah juga menjawab ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali rasanya kita bisa kembali hadir dalam acara sahur bareng RRI di mana ada Ustadz Alvan, ada Karida dan juga adik-adik saya yang ganteng-ganteng ini. Dari mana nih? Oh iya. Baik, saya mau kalian kenalkan diri dulu nih satu-satu. Boleh dari ujung? Silahkan. Ini dari Markas Ahlul Quran. Baik. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Arya Wisnu Muharram. Saya dari Markas Al-Quran juga. Ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibran Yasan. Saya dari Markas Ahlul Quran juga. Iya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Akbar Fahri Al-Fatir dari Markas Al Quran. Baik, yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Bustan dari Markas Ahlul Quran. Baik, semuanya puasa ya? Sudah ada bolongnya belum nih? Belum benar. Baik, Ustadz apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Rida baik. juga ya. Alhamdulillah Dan juga baik. mudah-mudahan yang dengar di rumah selalu sehat Amin. walafiat. Amin. Dan mendengar di mana saja Anda berada, untuk topik kita nih Ustadz, untuk sahur kali ini tuh apa? Kita akan mengangkat taufik iktikaf. Baik, sembari menemani pendengar yang lagi menyantap makan sahurnya, tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Alvan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat, para pendengar dimanapun berada, dan juga adik-adik Markas Ahlul Quran yang bersama kami di studio RRI bersama Karida juga. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah puasa dengan penuh rasa ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami akan paparkan tentang iktikaf. Jadi di akhir-akhir Ramadan ini ya, di akhir-akhir bulan Ramadan ini kami menengok di Seru ini ada peningkatan yang luar biasa. Iya. Tahun kemarin kan hanya buka bersama ya. Tahun ini sudah ada sahur bersama. Di setiap masjid, di Babu Salam, di Darul Furqan, di Masjid Agung juga ada, di Muhajirin juga ada. Jadi yang dahulunya hanya buka bersama, sekarang ada menyediakan sahur bersama. Sahur bersama. Terus menu sahurnya tuh lebih top daripada menu buka malah. Oh iya. Kambing, Kambing, sapi, ya, ayam. Iya betul tidak? Nah, jadi ada peningkatan. Bahkan ada lagi kan kalau kita bulan Ramadan tuh identik sendal hilang ya. Ya tidak? Kalau taraweh sendal hilang identik. Nah, di Masjid Darul Furqan ini kalau sendalnya hilang nanti diganti. Jadi ada sedikit demi sedikit peningkatan ya, tahun ke tahun di setiap masjid di Seru ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Apalagi di akhir-akhir Ramadan nih yang namanya itikaf sudah pasti sahur bersama. Nah, maka jangan ambil sahur bersamanya saja. Rugi kalau tidak ambil itikafnya. Ada yang begitu. Makalasi orang Makassar bilang, toh makanannya diambil, itikafnya tidak diambil. Iya toh? Datang ke masjid tidur, bangun-bangun, makan sahur, enak sekali. Ya, tidak baca Quran, tidak zikir, tidak solawat, tidak duduk-duduk sejenak dan yang lain-lain. Maka daripada itu kami akan jelaskan tentang iktikaf. Nah, iktikaf nih pertanyaannya kan marak di bulan Ramadan, iya betul. Apakah hanya di bulan Ramadan saja iktikaf itu? Hah?
Apakah hanya di bulan Ramadan saja? Berarti lepas dari bulan Ramadan atau Ramadan berlalu, apakah sudah tidak ada itikaf? Salah berarti. Karena itikaf nih setiap kita masuk masjid harus niat itikaf. Dan kenapa kita mengkhususkan itikaf ini pada bulan suci Ramadan? Karena Ramadan semakin berlalu, semakin diikat kencang ikatan Rasulullah, katakan seperti itu. Akan apa? Akan sedihnya kita ditinggalkan bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, Ramadan mau berlalu nih, sedih atau bergembira? Sedih. Ya, yang serius ini, ya, sedih atau gembira, tapi wajahnya senang-senang kok. Ya, Ramadan mau berlalu, ya, mau Idul Fitri nih, sedih atau gembira? Ah, jangan bohong. Gembira Pak Ustaz, ada THR, ya, pergi takbiran sama-sama, makan coto, makan konro, makan soto, makan bakso, makan yang lain-lain, ya. Nah, jadi kalau ulama itu Ramadan mau berakhir sedih mereka, ya, sedih rasanya. Kenapa? Karena beginilah, pohon itu, ya, pohon ini, kamu main-main ke rumah teman, pohonnya pohon durian lagi, ya, pohon duriannya jatuh, ya, jatuh itu durian banyak di sekitar pohon. Kata teman yang punya durian tuh, ambil saja sesukamu. Kira-kira kamu diam atau ambil? Ambil, ya. Kamu diam atau pasti diambil? Ya ambil sepuasnya pasti, ya kan? Oh, saya mau ambil. Bahkan tidak kira-kira, kita pun ingat keluarga kita yang lain, kita ambil. Nah, Ramadan itu bagikan itu, ya. Kita ambil semua kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Nah, ketika pohon durian itu tidak lagi berbuah dan kamu mau makan durian, kira-kira bagaimana rasanya? Ya, aduh, pengen makan durian nih, tapi nggak ada buahnya, ya, ya tidak? Nah, begitu dengan Ramadan, akhirnya kamu sedih, gelisah, gandau, galau, ya, dengan perginya atau tidak berbuahnya pohon durian. Begitu dengan berlalunya dan hilangnya bulan suci Ramadan. Makanya saking sedihnya Rasulullah itu ditinggalkan bulan Ramadan, diadakanlah yang namanya iktikaf berjamaah. Padahal iktikaf masing-masing itu boleh. Jadi diadakanlah iktikaf berjamaah. Ada yang melakukan dengan baca Qur'annya, ya. Ada yang laksanakan dengan sholat tahajudnya, ya. Kan sholat tahajud. Ada yang laksanakan dengan sholawatannya. Tinggal masing-masing saja. Yang penting jangan lupa sahur, ya. Begitu setelah iktikaf bersama. Nah, di dalam kitab fikih, ya, di dalam kitab manapun, ada di Risalatul Jami'ah, ada di Safinatun Najah, ada di Al-Mufradat, ada di Muqaddimatul Hadramiyah, ada naik lagi sedikit, ya, ada di Umdatus Salik, naik lagi ke Zubat, habis itu ada Takrirat. Pokoknya semua kitab fikih menjelaskan iktikaf, dan iktikaf itu syaratnya terbagi dua. Syarat dan rukunnya hanya dua iktikaf itu. Pertanyaannya, ya, apakah setiap masuk masjid kalian niat iktikaf atau masuk sembaran-sembaran saja? Iya, masuk sembaran-sembaran saja. Jujur toh, karena nanti kalau tidak jujur batal puasanya. Padahal yang batal pahala puasanya, gitu. Yang pertama syarat dan rukunnya adalah niat. Jadi niat itu paling penting. Bahkan niat itu ada pada semua pokok pekerjaan. Mau apa-apa diniatkan, betul? Ada orang tua sering bilang gitu kan? Nak, kau mau jadi apa? Diniatkan. Ya, mau ada apa-apa diniatkan. Karena sesuatu yang sudah diniatkan itu sudah 60% berhasil. Ya. Oh, saya niatkan ini sebentar buka puasa. Ya. Buka puasa tidak? Buka. Saya niatkan ini untuk sebentar ikut taraweh. Ya, pasti pergi taraweh. Jadi niat yang paling pokok dari semua perbuatan dan pekerjaan. Jadi niatnya bagaimana? Ada yang hafal santri niat itikaf? Fatir misalnya. Fatir, ya, niat itikaf. Ahmad, Arya, Ibrani, Nabil, dengar. Ini niatnya secara bahasa Arab. Nawaitul i'tikaf madumtu fihi lillahi ta'ala. Ya. Saya ulangi. Nawaitul i'tikaf madumtu fihi lillahi. Saya bilang kalian ikut ya. Nah, sama-sama. Nawaitu i'tikaf madumtu fihi lillahi ta'ala
Ulang lagi, yang di rumah juga bisa sama-sama menghafal ya, bisa Iya. sama-sama dihafal. Biar tidak rugi loh. Masa setiap masuk masjid masuk asal-asal saja tidak ada niat iktikafnya. Nawaitu Nawaitu iktikaf i'tikaf madumtu madumtu fihi fihi lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Ya, sekarang kalian tanpa bantuan dari saya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu madumtu nawaitu i'tikaf Ya, nawaitul iktikaf. madumtu Bukan duntu. Mentang-mentang Makassar dia tambah lagi NG. Ya, bukan duntu, dumtu. Ya, madumtu fihi lillahi ta'ala. Ya, itu niat iktikaf. Yang di rumah bilang, Pak Ustaz setengah mati ini bahasa Arab ini. Sudah diulang-ulang juga di rumah tidak dapat ini. Ya, pakai bahasa Indonesia. Bagaimana bahasa Indonesianya? Masuk kaki kanan, dalam hati dan lisan mengucapkan, ya Allah, saya niat iktikaf selama saya berada di dalam masjid karena Allah Subhanahu. Udah selesai. Karena beginilah, kamu masuk masjid, ya, pasti tidak semua perilaku yang kalian kerjakan di masjid itu bernilai ibadah. Kadang kalian baring-baring, ya, kadang kalian ngobrol-ngobrol, ya, kadang bahkan kalian cerita orang dalam masjid, ya, bahkan kalian tidur-tiduran, ya. Tidak semua bentuk perilaku yang kamu kerjakan di masjid bernilai ibadah. Makanya dihalangi dan ditamengi oleh iktikaf. Karena begini, kalau ente niat iktikaf masuk ke dalam masjid, nawaitul iktikaf madumtu fihi lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat iktikaf selama saya berada di dalam masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kamu baca Quran hanya 3 baris atau 3 lembar, habis itu ketiduran, baca zikir-zikir ketiduran, baca solawat ketiduran, tidur itu dihitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enak tidak? Nah, ya, begitu. Karena begini, kalian kalau di dalam kitab Zakhiratul Musyarrafah, ya, Zakhiratul Musyarrafah, dipelajarikan di Markas Al-Quran setiap hari Kamis, ya, karangan daripada Al Habib Umar bin Muhammad ibn Salim bin Hafid ibn Syekh Abi Bakar bin Salim mengatakan bahwa la tatakallam illa bi khairin. Kalau sudah di masjid jangan berbicara kecuali yang bermanfaat. Jangan berbicara kecuali yang baik-baik saja. Ya, idza kana, apabila betul kalian berkata selain daripada kebaikan, yakulul hasanat kama yakulun narul hatab, memakan kebaikan, menghabiskan kebaikan, menghanguskan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Rugi ya? Rugi. Ya. Maka daripada itu kalau sudah masuk masjid, ada orang tiba-tiba datang, si ini, stop dulu di masjid, bos. Ya, jadi kalau sudah masuk masjid, sucikan masjid dengan perilaku yang baik. Ya, itu poin pertama nilai iktikaf, bahwa sekalipun kamu tidur, kamu baring-baring, kamu melamun dan yang lain-lainnya, sekalipun kamu melakukan hal-hal di luar daripada nilai ibadah, tapi kamu awali dengan ibadah dan niat iktikaf, perilakumu di luar ibadah itu tetap dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, ya, kita tes. Kemarin kalian itikaf di masjid, ya, apakah dari jam 12 sampai jam 3 itu kamu baca Quran terus atau ada tidurnya? Ada tidurnya tidak? Tidak ada tidurnya. Ada mainnya? Ada ngobrol-ngobrolnya? Ada minum-minum kopinya? Begitu. Nah, ngobrol dan main-mainnya itu dihalangi oleh iktikaf. Ya, biar pahala kita tidak habis, malah mendapat pahala, makanya niat iktikaf. Ya, jadi untuk yang di rumah, ya, sudah harus dipakai ini, ya. Jadi bukan hanya bulan Ramadan, intinya setiap masuk masjid niat iktikaf. Oke? Setiap masuk masjid niat iktikaf. Karena begini, paling enak tidur tuh di hari Jumat, betul? Kalau khotib sudah naik, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidur enak sekali. Iya tak? Bangun-bangun sudah, ya. Bangun-bangun sudah apa? Sudah mau sholat, ya. Bangun-bangun pokoknya sudah mau sholat, ya. Maka daripada bangun-bangun sudah ibadallah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun aqimus shalah. Selesai mi. Gitu. Ya tak?
Pernah tidur tidak di hari Jumat? Bohong kalau tidak pernah tidur di hari Jumat. Yang di rumah coba kita tanya ini, ya, kira-kira tadi sholat Jumat nih ada yang tidur kah? Ya gitu. Jadi sekalipun kita tidur tetap dinilai ibadah dengan syarat niat i'tikaf. Itu syarat dan rukun yang pertama. Yang kedua adalah dumtu fihil masjid. Sekalipun kamu niat tapi kamu bukan berada di masjid, tidak terhitung i'tikaf. Contoh, kita di RRI kan? Ya, di studi RRI. Saya niat dari sini, nawaitul i'tikaf madumtu fihi lillahi ta'ala. Kira-kira dapat tidak? Tidak, orang tidak di masjid. Karena syarat dan rukun yang kedua itu harus berdiam di dalam masjid dengan seukuran subhanallah. Sekalipun begini, ya, masuk masjid nih, duduk, seukuran duduknya itu hanya subhanallah. Kamu pergi lagi, itu tetap sudah dinilai i'tikaf. Ya, itu. Maka daripada itu jangan pernah meninggalkan i'tikaf. Ya, jadi kalau lalu lalang di masjid itu di i'tikaf bukan? Kira-kira kamu mau ke rumah kamu, tapi jalan yang tercepat itu lewat masjid. Ada biasa yang begitu kan? Orang itu mau ke rumahnya tapi lewat masjid. Ya, karena kalau putar lagi jauh. Kira-kira kamu lewati itu masjid, itu dinilai i'tikaf atau tidak? Tidak, karena hanya berlalu, hanya berlewat. Ya, tidak diam di masjid. Yang namanya syarat dan rukun kedua i'tikaf itu harus berdiam di masjid dengan seukuran subhanallah. Ya, bisa dipahami nih. Jadi i'tikaf itu hanya dua saja rukun dan syaratnya, niat terus ya berdiam di masjid. Ya, setelah itu ya laksanakan baca Quran, laksanakan apa, mau kalian ketiduran, insya Allah tidurmu dihitung ibadah. Kalau betul-betul ada niat i'tikaf. Maka begini, di masjid-masjid di luar Serui itu, terkhusus kami waktu di Bandung itu, di setiap masjid itu dipalang pintu pertamanya, bukan di gapura ya, dipalang pintu pertama. Untuk masuk ke dalam masjid, di situ ada tulisan Arab ya dan tulisan Indonesia yang disebut dengan niat i'tikaf. Jadi sebelum kita masuk tuh kita sudah tengok ke atas, kita baca nawaitul i'tikaf madumtu fillahi ta'ala. Akhirnya masuk masjid niat i'tikaf. Nah, itu yang kami belum pernah lihat di Serui. Mudah-mudahan ya pengurus-pengurus masjid ini ya ada inisiatif untuk menambah niat ya yang terpampang di dinding masjid tersebut, sehingga orang-orang yang hendak masuk mereka bisa membaca daripada niat tersebut. Ya, itu yang belum kami lihat di Serui. Mudah-mudahan ya tahun depan ya ketemu Ramadan tahun depan yang banyaknya orang i'tikaf daripada bulan-bulan yang lainnya sudah terpampang daripada hal tersebut, karena memiliki nilai ya potensi rukun dan syarat yang utama gitu. Pertama itu ya adalah niat. Maka daripada itu setiap mau masuk masjid nih niat, sekalipun di luar bulan suci Ramadan. Yang namanya i'tikaf tuh mau bulan apa saja, yang penting syaratnya kamu niat, kemudian kamu diam di dalam masjid ya, itu saja. Mungkin ini yang bisa kami paparkan tentang i'tikaf. Mudah-mudahan kita dan juga antum sekalian yang ada di rumah pendengar RRI bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajarannya dan juga bisa diamalkan di masjid masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Dan pendengar di mana saja Anda berada, masih dalam program sahur bareng RRI. Untuk selanjutnya saya mau ke adik-adik saya dulu nih. Dari penjelasan Ustadz tadi ada yang mau bertanya nggak? Oke, silahkan. Perkenalan diri, salam, perkenalan diri, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Wisnu Muharram dan saya ingin bertanya Ustadz. Ustadz, kalau kita ke masjid terus kita sudah niat iktikaf lalu kita kayak duduk di halaman atau teras begitu, apakah itu termasuk ibadah Ustadz? Ya baik. Baik, terima kasih banyak. Arya ya? Iya, silahkan Ustadz Alvan. Kita duduk di halaman teras-teras masjid, ngopi-ngopi, makan gorengan, makan lumpia, makan jalangkote, makan pisang goreng, makan bakwan, makan yang lain-lainnya. Ya, kira-kira itu masuk masjid atau tidak? Tah? Sudah bisa niat i'tikaf atau tidak? Ya. Jadi begini. Jadi ketika kita orang-orang yang wakaf tanah masjid itu, kalau dia mengatakan ini dijadikan masjid, berarti terasnya juga ikut menjadi masjid. Ya. Gitu. Bahkan dikatakan kalau kita mau wakaf untuk masjid ya,
itu dibedakan daripada tanah WC-nya. Kan ada yang dibuat WC. Nah, itu ini masjid, ini buat WC begitu. Jadi kalau kita mengatakan masjid semua, ini saya wakafkan untuk masjid, berarti harus dibuat masjid full. Jadi sekalipun terasnya itu tetap masjid, ya, sekalipun duduk-duduk di depan, ya, niat saja itikaf, ngobrol-ngobrol kebaikan dapat pahala. Kenapa niat itikaf? Ya, bagi-bagi makan. Jadi tetap, ya, Arya, kita sekalipun duduk di terasnya tidak apa-apa niat itikaf, tapi lebih afdol di dalam. Demikian. Bisa dipahami Arya ya? Iya Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Ustadz Alvan, saya ada titipan pertanyaan nih. Baik. Nah, Ustadz, apa saja sih amalan-amalan yang dapat dilakukan saat iktikaf dan berapa lama waktu iktikaf itu sendiri? Silahkan Ustadz. Oh iya, jadi amalan-amalan yang bisa dilakukan di iktikaf itu banyak. Pertama, baca Quran. Ya, baca Quran. Yang kedua, aduh Pak Ustadz, saya tidak bisa baca Quran. Ada tak? Ada tidak yang tidak bisa baca Quran? Apakah mereka berkecil hati tidak bisa ikut iktikaf? Oh enggak. Ya, selain baca Quran ada berzikir, ya. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, Allah, dan yang lain-lainnya. Ya, duduk-duduk di masjid. Tidak bisa juga berzikir, ya Allah, sholawatan lah. Ya, Pak Ustadz, kalau berzikir saya mengantuk, sholawatan, Allahumma salli. Tidak apa-apa, ya. Gitu. Atau kalian ya Nabi salam, yang lain ini ada baca Quran mengantuk-mengantuk, kamu datang ya Nabi, boleh, silahkan, ya, begitu. Jadi boleh diisi dengan baca Quran. Intinya hal-hal perkara yang baik. Boleh juga diisi dengan program sama dengan kita yang laksanakan. Maksudnya program pengajian. Ada yang mendengarkan, ada yang bertanya, saya menjelaskan, begitu. Boleh diisi dengan hal kebaikan seperti itu. Ya, jadi cara mengisi iktikaf itu intinya hal-hal yang baik menurut pandangan agama. Menurut pandangan agama gitu, baik kajian, baca Quran dan yang lain-lain yang kami jelaskan. Waktu lamanya iktikaf itu seukuran subhanallah, kira-kira seukuran subhanallah itu, pokoknya seukuran subhanallah. Kita duduk sejenak mengucap subhanallah itu sudah iktikaf. Ya. Jadi bukan hanya duduk angkat diri lagi atau hanya berlalu lalang, itu tidak dihitung iktikaf. Ya, atau sekalipun kamu lama di dalam masjid tapi kamu putar-putar saja, lari-lari saja, tidak dihitung. Duduk diam, ya, seukuran subhanallah. Itu waktu lamanya. Demikian gitu. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Lagi saya mau ke adik-adik saya. Masih ada yang mau bertanya nggak? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hidayat Tabrani dari Markas Ahlul Quran. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Ya, silakan. Kalau macam misalnya kan mimpi basah tuh kita tidak duga-duga ya. Kalau macam misalnya kita mimpi basah di siang hari tuh puasanya batal atau tidak tuh Ustaz? Ya, baik. Baik, terima kasih Itu banyak. bahasa agamanya ihtilam namanya. Bahasa agamanya ihtilam. Apabila tidak diduga-duga, ya, yang dengan Ahmad katakan tadi, maka tidak mengapa dilanjutkan puasanya dengan syarat bangun sadar bahwasannya saya ihtilam, ya, langsung mandi lanjutkan puasanya. Tapi kalau disengaja, ya, beda lagi, batal puasanya, ya. Apalagi yang disengaja dengan cara berhubungan suami istri itu beda lagi, ya. Ada kafarat denda yang harus dibayar. Demikian Ahmad. Jadi, ya, tidak mengapa. Saya bangun nih tidak diduga-duga nih, ya, tidak sengaja begitu toh. Maka mandi wajib, habis itu puasanya lanjut. Bisa? Ya, demikian. Tapi kalau disengaja ya ada dendanya. Salah satu dendanya kalau bisa membebaskan budak. Tidak bisa membebaskan budak, kasih makan orang fakir miskin. Ya, tidak bisa juga puasa 40 hari. Mau puasa 40 hari? Kalau gua tidak kurus. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Lagi? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Bustan. Saya ingin bertanya Ustaz, Silakan. apakah tanda bahwasannya puasa kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Baik, terima kasih banyak. Silahkan Ustadz Alvan. Tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda yang paling jelas adalah yang mendapatkan dua kebahagiaan. Tanda yang paling jelas adalah mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ya, kebahagiaan apabila berbuka puasa
dan kebahagiaan apabila bertemu dengan Allah. Begini aja, ente kamu kalau ndak puasa, kira-kira ikut buka puasa senang tidak? Biasa aja toh? Biasa aja, betul toh? Makan ada kata menyesal toh? Duh, kenapa tadi ndak puasa? Enaknya yang lain tuh. Padahal kamu makan sama-sama ini, tapi kamu dalam keadaan tidak puasa, akhirnya berbuka tuh jadi biasa saja. Beda dengan halnya kamu puasa berbuka tuh, senang sekali ya, bahagia, betul? Ya, itu tanda yang paling jelas yang pertama. Kemudian tanda yang kedua akan diberikan oleh Allah di akhirat, Allah izinkan untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tanda-tanda yang bisa kamu pegang itu. Ya, bahwa puasa kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu. Coba kamu batal di siang-siang hari, di sore hari, baru kamu nanti berbuka, pasti menyesal. Iya, pernah rasakan? Ada yang pernah rasa? Ah, jadi buka pas ikut buka puasa, aduh kenapa tadi ya, malah biasa saja kamu makan, padahal keluarga ini ada, wah alhamdulillah ya, ya tidak. Maka daripada itu tanda yang paling jelas stabil. Dan tanda yang kedua adalah merasa diri ini malu akan tidak menjalankan ibadah tersebut, atau berat, gelisah dan yang lain-lainnya. Ya, makanya kalau kamu mengerjakan dengan rasa cinta tulus dan ikhlas, insya Allah Allah akan berikan bonus-bonus pada bulan suci Ramadan. Ya, jadi tanda diterimanya itu adalah rasanya kalau saya tidak puasa ini malu ini, ya. Kalau saya tidak puasa ini berat ini. Ya, sama dengan hal yang biasa kamu lakukan. Kamu biasa mengaji, tiba-tiba kamu berhenti mengaji, apa yang kamu rasa? Lain-lain kan? Begitulah kamu berarti sudah mendapatkan manisnya baca Quran. Begitu dengan orang-orang yang mendapatkan manisnya berpuasa. Satu kali tidak berpuasa rasanya lain-lain. Ya, kalau orang sekarang bilang agak lain. Ya, ada bahasa anak gaul sekarang. Ya, agak lain, ya kamu yang lain, kita enggak lain. Ya, demikian Nabil. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Oke, ada satu lagi pertanyaan nih Ustadz Alvan, apakah wanita boleh iktikaf Ustadz? Ya. Apakah wanita boleh ikut beriktikaf? Oh ya, baik. Silahkan. Wanita itu paling baik iktikafnya di dalam kamarnya yang ada tempat khusus yang dijadikan musola. Ya, jadi tapi bagaimana Ustaz kalau rumah sewa? Gitu. Kan kita punya rumah nih, contoh. Ya Allah, 3 tehel ini saya wakafkan jadi musola. Tidak bisa masjid, bisanya musola. Ya Allah, 3 tanah ini saya wakafkan untuk jadi musola. Di situ sekalipun kamu niat itikaf, kamu bakal dapat pahala itikaf. Makanya paling afdolnya itikaf perempuan tuh di dalam kamar dan di dalam mihrabnya lagi. Sudah di dalam kamar, di dalam mihrabnya, maksudnya tempat yang dijadikan musola. Begitu. Makanya di rumah Sayyidah Fatimah itu, Sayyidina Khadijatul Kubra itu, Sayyidatina Khadijatul Kubra itu dalam rumah ada tempat mimbar untuk beribadah. Demikian. Jadi sunnah, ya. Tapi tempat itu tidak boleh diganggu dengan perilaku hal duniawi. Jadi tempat itu memang khusus ibadah, tidak boleh dicampur. Jadi bagikan itu tempat yang suci, maksudnya musola. Jangan sampai kita ganti baju di situ, jangan. Habis mandi mau kerimbat-kerimbat di situ, jangan. Ya, tempat lain. Maka daripada itu untuk wanita, ya, untuk perempuan afdolnya itu iktikaf di rumah yang memang disediakan tempat untuk beribadah yang disebut dengan musola. Walaupun hanya 3 tehel saja, ya, sekali itu bisa duduk dan sujud, ya, bisa di situ. Jadi perempuan itu baiknya di rumah. Ya, kalau laki-laki ya di masjid. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Udah? Masih ada yang mau tanya lagi? Lihat-lihatan nih. Udah ya? Oke. Baik pendengar di mana saja Anda berada, karena adik-adik saya sudah tidak mau bertanya, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi kita akan menutup acara sahur kita ya Ustadz. Nah, sebelum kita menutupnya, kita akan membawakan sholawat apa nih adik-adikku? Ya, salat apa mau dibawa? Silakan. Salawat Jibril. Ya, mari sama-sama ya, saya pimpin ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil Alamin. Baik pendengar, sebelum kita menutupnya dengan doa, saya mau promosi dulu. Baik. Seperti biasa ya Ustadz. Buat pendengar yang penasaran gimana sih muka adik-adik saya yang hadir pada hari ini, bisa langsung aja ke YouTube-nya RRI Serwi Iya, ya. Lihat nih muka-muka mereka yang ganteng-ganteng ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga dibagikan ya atau Iya. di-share. Terima kasih banyak atas jempolnya. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, usai sudah sahur kita pada kali ini dan kita akan sama-sama menutupnya dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Alvan. Silahkan Ustadz. Baik, mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan ini Allah perkenankan kita semua, Allah berikan kita malam yang terbaik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadri. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa yu'inana 'ala as-siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'ani wa husnul khitam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya karena sudah setia menemani sahur-sahur kita ya. Akhirnya usai sudah perjumpaan kita, saya Rida mewakili Ustadz Alvan dan juga adik-adik saya ini. Apabila kami terdapat salah kata maupun salah tindakan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.